Siput yang menjelajah zaman, Rizky Kurniawan. Seperti biasa, kita akan bongkar semua unsur novel-novel yang kita bahas di sini ya. Tentu saja kita akan menikmati ceritanya pertama kali, dan kemudian kita nanti akan pelajari semua teknik-teknik menulis yang dipakai penulisnya. Udah gitu kita bongkar lah gitu ya, kayak structure ceritanya gitu, untuk menambahkan insight baru kita sebagai seorang penulis pemula. Nanti semuanya itu kita akan rangkum di dalam tips and trick di akhir video. Jadi pastikan tonton terus sampai habis. Seperti yang aku sudah katakan di awal tadi, judulnya adalah Siput yang Menjelajah Zaman. Ini dituliskan oleh Rizky Kurniawan, dan ini merupakan pemenang dari tantangan menulis AT Press ya. Jadi menulis selama 1 bulan, dan ini merupakan event akbar yang diadakan oleh penerbit AT Press. Nah, maka dari itu ini tentu saja terbitnya di AT Press. Kita sudah bahas ya yang juara satunya, yang juara 2-nya, dan 1 naskah pilihannya. Dan ini merupakan pemenang ketiganya ya, pemenang ketiga dari tantangan akbar menulis di AT Press pada tahun 2020 kemarin. Covernya ini masih memiliki tentu saja benang merah ya kan, memiliki satu tema dengan cover-cover ya kan dari buku-buku tantangan akbar yang sudah kita bahas di sini terlebih dahulu. Nah, ini warnanya itu lebih ke Tosca gitu ya, dan ilustrasinya juga sangat nyambung dengan isinya. Aku suka sekali, unik gitu, dan terasa nyeni sekali. Dan ini memang karena novelnya juga genrenya surrealis ya, menurut aku sih ini surrealis. Covernya ini sangat mewakili sekali isinya. Nah, aku yang paling suka itu sebenarnya ya kan ilustrasi yang ada di dalam buku ini, teman-teman. Keren sekali ilustrasinya ya. Karakter utama kita lagi jalan dengan putus asa di kebun teh gitu ya, yang menggambarkan setiap isi dari babnya. Covernya itu bagus, layoutnya bagus, kemudian jenis kertas ya, dan bahan covernya juga menurut aku bagus. Jadi bagi teman-teman yang ingin misalnya bergabung dengan AT Press, semua alamat media sosial mereka sudah aku letakkan di description box. Udah gitu, kalau misalnya nih mau berdiskusi dengan penulisnya ya, Mas Rizky Kurniawan ini, nah aku juga sudah letakkan gitu ya media sosial di description box. Mana tahu ingin berdiskusi tentang novel-novel keren ya kan, berdiskusi tentang cara menuliskan bagaimana sih novel-novel surrealis itu gitu. So di sini ada seekor siput. Iya, siput kayak bekicot gitulah ya. Itu beda nggak sih bekicot sama siput? Ya, nanti teman-teman bisa google sendiri ya. Jadi siput ini punya nama Naru gitu. Jadi siput ini berasal dari zaman Nabi Nuh ya kan, dan dia itu tadi seperti judulnya menjelajah dari zaman ke zaman, karena dia memang ketika menjadi siput itu dia tidak puas gitu dengan kehidupannya ya. Dia ingin menjadi sosok yang lain, dia ingin menjadi makhluk yang lain, dan dia terus seperti itu, tidak puas dengan kehidupannya, maka dia terus bereinkarnasi dengan bentuk-bentukan lain, dan pada akhirnya juga dia tetap merasa putus asa gitu teman-teman. Naru ini tadi berubah bentuk itu sebenarnya ingin mencapai suatu tujuan, tapi setelah berubah bentuk dia sebenarnya punya tujuan yang juga berbeda gitu ya, tujuannya jadi berubah gitu, dan itu sangat manusiawi sekali. Jadi kita di sini menyaksikan bagaimana perjalanan si siput ini, si Naru ini, dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya gitu. Nah, nanti di perjalanannya ini dia selalu bertemu dengan seekor siput yang sama berasal dari zaman Nabi Nuh ya, yang temannya berada di zaman Nabi Nuh, yang sama-sama berjuang untuk mencapai bahtera Nabi Nuh. Tapi karena mungkin si Naru ini kurang sabar, itulah dia berpikir untuk berubah menjadi makhluk lain. Andaikan aku jadi burung, aku pasti bisa lebih cepat sampai gitu ke bahtera Nuh. Dan si siput temannya ini, walaupun dia sudah menjelajah dari zaman ke zaman dan selalu bertemu di setiap zaman yang disinggahi oleh si Naru, di sosok dia yang berbeda di masa yang akan datang, dia itu tetap sama, tetap dalam bentuk siput, dan tetap selalu memberikan nasihat. Kemudian ada nanti kemunculan seorang sosok misterius ya, seorang pria tua yang ada di atas rakit dan berada di tengah samudra gitu kan, bayangkan. Dan kemudian selingkaran rakit dia itu hanya itu yang cerah gitu ya, sekelilingnya badai, laut mengamuk dan lain sebagainya, kayak seolah-olah cuman itu yang tenang. Gimana sih sebenarnya perjalanan si Naru ini tadi? Apakah dia akhirnya menemukan kebahagiaan dalam sosok yang baru gitu ya, dalam tujuan-tujuan hidupnya yang baru gitu? Apakah dia akan menerima kebahagiaan atau tetap sama saja? Yuk kita lanjut mendiskusikannya. Nah, ide cerita di sini sangat unik ya, cukup unik sekali. Jadi
unik itu menyebabkan ceritanya itu menjadi menarik. Nah, ini adalah salah satu bukti yang kita bahas kemarin ya teman-teman. Ada kita diskusikan bahwasanya salah satu rumus untuk membuat cerita kita menarik atau great story itu biasanya dari karakter yang unik dulu, ya kan? Karakter yang unik, kemudian plus ada ironic kontrasnya. Nah, di sini sosoknya sendiri atau karakternya sendiri sudah sangat unik ya, mengangkat sosok siput nih sebagai karakter utama. Siput tuh ada rumah yang berlendir. Nah, itulah menjadi karakternya. Tapi kemudian tidak sampai di situ saja, ditambahkan lagi dengan ironic kontrasnya. Apa ironic kontrasnya? Tentu saja siput itu kan sifatnya berjalan sangat lambat. Nah, di sini dia memiliki cita-cita yang sangat bertolak belakang dengan sebenarnya kondisi hidupnya ya. Sebenarnya dengan kitah dari seekor siput itu dilawannya. Dia ingin menjadi cepat. Maka dari itu dia berandai-andai menjadi burung. Dan dari situlah cerita dimulai ya. Nah, bagi teman-teman yang sekarang ini sedang merumuskan ceritanya, bisa memakai rumus ini ya. Karakter yang unik, kemudian plus ironic kontrasnya. Kontras yang ironis gitu ya. Yang contohnya itu seperti seekor siput ini tadi teman-teman. Untuk plotnya ini berjalan mundur ya. Jadi kita langsung dipertemukan dengan Naru ya, sosok siput yang sudah memiliki bentukan lain. Nanti teman-teman bisa baca sendiri jadi apa dia di bab pertama itu ya. Itu langsung kita ketemu dengan sosok Naru gitu. Tapi sosoknya ternyata walaupun sudah berubah bentuk dia, sudah berubah form dia, tetapi isinya masih sama aja, yaitu orang yang suka mengeluh ya, atau karakter yang suka mengeluh dia. Jadi tetap dalam kondisi yang sangat negatif walaupun dia sudah sangat jauh dari bentukan si siput ini tadi. Walaupun dia sudah bereinkarnasi dari zaman ke zaman, walaupun dia sudah menjelajah dari zaman ke zaman. Nah, nanti di situ kita akan diperlihatkan langsung si Naru yang putus asa, dan si Naru ini akan ketemu lagi dengan sosok siput ya kan, dari zaman yang dahulu kala, yang akan mengingatkannya lagi bahwasanya kok ternyata kita ketemu lagi kok masih kayak gitu juga nya, walaupun kau sudah berubah bentuk tapi esensimu itu masih sama kayak gitu ya. Nah, aku pikir seperti yang aku katakan tadi ya, novel ini kan surrealis gitu. Jadi intinya semua di sini merupakan simbol gitu ya, merupakan simbol-simbol gitu. Jadi teman-teman nanti bisa interpretasikan sendiri ya. Misalnya kayak aku nih mencoba nih menginterpretasikan ya, ini menurut aku loh. Nanti teman-teman bisa baca sendiri dan boleh ya mungkin dengan leluasa menginterpretasikan sendiri ya, tergantung dengan jenis-jenis kontemplasi yang teman-teman lakukan ya. Kalau misalnya aku di sini siput ini seperti kebanyakan kita gitulah ya, yang nggak puas dengan hidupnya, kemudian ingin berandai-andai, andaikan aku begini, andaikan aku begitu gitu ya. Tetapi tetap saja gitu, setelah Tuhan memberikan atau mengabulkan sesuatu permintaannya, ya tujuannya juga sudah berubah lagi dan masih tetap putus asa gitu ya. Terus kalau menurut aku siput temannya ini tadi yang sama-sama berada dari zaman Nuh ini, sama-sama berasal dari zaman Nabi Nuh, itu menurut aku simbol dari hati nurani kita ya, yang selalu hadir dengan suara yang sunyi gitu ya, dengan suara yang pelan, tidak pernah kita dengar walaupun dia menyebutkan hal-hal yang baik. Kemudian kemunculan pria tua gitu yang ada di tengah samudra menggunakan rakit gitu ya, itu bisa kita interpretasikan, dan ini ditakuti, dan ini adalah sosok yang ditakuti oleh Naru ketika nanti dia memang betul-betul berubah menjadi seekor burung merpati. Dia takut dengan sosok ini gitu. Jadi bisa jadi itu adalah petunjuk-petunjuk kehidupan, bisa jadi petunjuk-petunjuk dari kitab suci yang sering sekali mungkin kita abaikan atau kita merasa takut gitu ya dengan petunjuk-petunjuk itu. Padahal itu adalah petunjuk-petunjuk yang sering kali mengingatkan kita untuk jangan lupa daratan. Interpretasikan sendiri sebenarnya siapa sih sosok pria tua itu. Nah, nanti dia akan muncul lagi tuh di endingnya, dan endingnya aku suka sekali karena ini membuat kita banyak berpikir dan mengajak kita untuk merenungkan sesuatu ya di dalam kehidupan kita melalui karakter si siput ini tadi. Dan kalau dari gaya ceritanya ya, dari kalimat-kalimat yang dirangkai gitu untuk menyampaikan cerita yang luar biasa ini, walaupun memang ya beberapa ada kalimat-kalimat yang panjang gitu ya, mesti kita ulang lagi nih supaya kita mengerti atau supaya kita pahami, tapi selebihnya sih bagus gitu ya, selebihnya sudah bagus dan sudah gampang dicerna juga sebenarnya, dan kalimatnya juga ya seimbang lah antara kalimat yang belibet ya dalam tanda kutip ya, dan kalimat yang sederhana yang rapi gitu ya. Terus kemudian aku suka sekali dengan beberapa pilihan-pilihan diksi yang strong, yang kuat, yang memang mendukung supaya kita bisa lebih kuat lagi membayangkan deskripsi yang dilakukan atau deskripsi yang digunakan oleh Mas Rizky Kurniawan ini. Kemudian apalagi ya,
Oh ya, di sini ada crutch word ya. Crutch word itu kata-kata yang suka diulang-ulang. Ada kata ya. Ya, lelaki itu gini gini gini. Ya, dia gini gini gini. Ya, benar gini gini gitu. Jadi kayak penekanan-penekanan, tetapi menurut aku sih pemakaiannya agak-agak kelebihan gitu ya, agak-agak berlebihan sedikit. Tata bahasa rapi ya, sebenarnya sih rapi. Tanda baca dan sebagainya sudah cukup rapi. Ada beberapa mungkin karena typo ya, soalnya di sini a lot of typos ya kan, jadi di sini banyak sekali typo ya, mungkin karena itu tadi ya, penulisannya selama sebulan sehingga pengendapannya mungkin kurang. Tapi bisa jadi ini teman-teman untuk kita pertimbangkan lagi ya. Kalau misalnya kita memiliki konsep menulis selama sebulan penuh, boleh. Proses nulisnya itu cepat, seminggu 2 hari juga boleh ya kan, tetapi lakukan untuk proses pengendapannya atau self editingnya, itulah yang menggunakan waktu yang lebih lama supaya cerita yang luar biasa akan tersajikan lebih luar biasa lagi ya kan, lebih matang lagi ya teman-teman. Ya, reading time kan ambil ketika langsung aja bertemu dengan Naru, antara siput dan si Narunya itu tadi. Daun-daun kering sengon Jawa beterbangan ditiup angin pagi di minggu pertama musim panas. Di timur matahari bergerak makin tinggi. Andai saja waktu dapat kuulang, tidak akan kuserahkan harum pada siapapun. Akan kurawat dia sesuai janjiku padanya. Andai saja aku bisa berpikir lebih jernih, tidak akan kujual harum pada mereka. Andai saja ayah masih hidup. Andai saja. Ucapan itu menggantung penuh sesal. Ya, sudah lama sekali sejak pertemuan kita terakhir kali. Kalimat itu meluncur di telinga si lelaki. Suara yang amat akrab, tapi dia lupa siapa pemiliknya. Kukira selama kau punya hidup sesempurna ini tak lagi kau mengeluh, katanya lagi. Lelaki itu terkaget-kaget. Dia mencari si pemilik suara. Tidak ada siapapun, hanya seekor siput sedang berjalan lambat ke arahnya. Ya, tentu saja. Nah itu ya, itu tadi yang aku katakan crutch word ya. Ya, tentu saja. Mana ada siput yang jalannya cepat? Kamu yang bicara? Lelaki itu bertanya. Ya, tidakkah kau mengenalku? Benar saja, siput itu yang berbicara. Entah bagaimana lelaki tersebut bisa melihat mulut siput bergerak-gerak seiring suara garingnya terdengar. Aku mengerti, Naru. Sudah terlalu lama kau menikmati hidupmu yang sekarang. Jadi, tak kau ingat siapa diriku. Bahkan, siapa dirimu? Kamu datang hanya untuk mencibirku, siput. Ya, bukankah kau yang sedang mencibir dirimu sendiri, Naru? Mata lelaki bernama Naru itu membulat. Dia berusaha mencerna apa yang baru saja dikatakan siput itu. Dalam pandangannya, si siput tersenyum ramah sekali. Apa maksud senyum itu, pikirnya. Kamu tidak tahu apa-apa mengenai diriku, jadi diam saja, katanya kemudian. Kau terlalu nyaring untuk seseorang yang mengeluh, Naru. Kau takut hidup miskin lantaran usahamu bangkrut, dan kau mencari jalan keluar instan, seolah jalan pilihanmu itu adalah hal yang benar. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak takut hidupnya miskin. Ya, hanya kau seorang, Naru. Bahkan anak istrimu kau paksa untuk takut seperti dirimu. Tentu, aku tahu mereka. Kamu tidak tahu apa-apa. Naru berkelit saat mendengar anak istrinya masuk dalam pembicaraan. Entah mengapa, jantungnya berdebar. Ya, kau tahu, mereka tak seharusnya kau bunuh. Naru terdiam. Dia bisa mendengar aliran napasnya yang tidak teratur. Siapa siput ini? Oke teman-teman, sangat menarik ya. Aku yakin nih teman-teman yang suka baca-baca surrealis, yang nyastra-nyastra kayak gitu pasti suka kali dengan siput yang menjelajah zaman ini. Jadi bisa langsung aja ya, nanti dipesan sama penulisnya nih atau sama penerbitnya di AT Press. Ini aku sarankan
Nah, ini aku rekomendasikan juga nih pada teman-teman yang mungkin masih awal-awal nih menyukai jenis-jenis surrealis ya. Misalnya selama ini mungkin hanya suka jenis-jenis yang romantis gitu ya. Nah, ini bisa dicoba karena ini tidak terlalu kental kali, tidak surrealis yang kental kali. Jadi bagi orang yang tidak terlalu menyukai surrealis juga menurut aku dicocok ya, sebagai ini variasi bacaan ya kan, dan sebagai referensi kita juga. Nah, sekarang kita masuk ke tips and trick. Yang pertama, aku tak lupa mengingatkan bahwa karakter yang kuat itu akan membuat cerita kita menjadi sangat hebat juga ya. Ini contohnya seperti ini, jadi rumusnya itu harus teman-teman ingat ya kan. Karakter yang unik plus ironic contrastnya itu harus ya kan, harus ada gitu. Nah, yang kedua, kalau misalnya teman-teman ingin menuliskan nih, baru mulai menuliskan cerita surrealis ya kan, dan aku perhatikan dari beberapa novel-novel surrealis yang aku baca itu bisa mengambil simbol-simbol itu gini ya, misalnya sesuatu yang tanpa abstrak ya, misalnya kayak cinta, harapan, itu kan sesuatu yang abstrak ada tapi kita tidak bisa melihat secara kasat mata, itu kita jadikan makhluk ya, seperti misalnya siput teman lama Naru ini, yaitu dia kayak hati nurani yang selalu mengingatkan kita ya kan, sesuatu yang abstrak kita nyatakan dia dengan sesuatu makhluk yang hidup gitu ya kan, atau sebaliknya nih ada benda mati kita hidupkan dia ya kan, untuk mewakili perasaan-perasaan atau untuk mewakili simbol-simbol tertentu yang ingin teman-teman sampaikan. Jadi merupakan salah satu rekomendasi aku ya, jadi teman-teman bisa langsung pesan aja nih nanti ya. Terima kasih banyak kepada Mas Rizky Kurniawan, mohon maaf jika ada kesalahan di dalam bedah buku kali ini. Kemudian aku ingin juga mengucapkan terima kasih kepada teman writers nih yang udah mau nonton video ini sampai habis. Tetap semangat kita nulis ya teman-teman, tetap semangat terus belajar. Kalau misalnya mendapat kritikan itu jangan langsung sedih, tapi justru itu jadikan sesuatu yang memicu kita untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Udah gitu, kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa suka, beri komentar, atau juga misalnya sebar ya kan. Kalau misalnya ingin lebih banyak lagi teman-teman yang bisa bergabung di sini berdiskusi bersama. Udah gitu jangan lupa juga berlangganan ya. Setelah berlangganan tekan juga nih tombol notifikasinya supaya kalau misalnya ada video baru teman-teman langsung tahu. Jaga kesehatan teman-teman. See you.